Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Baiklah, pagi ini kita belajar materi IPS pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Pada materi kali ini, kita akan memahami mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelum kita memahami pembelajaran lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita memahami apakah pengertian dari negara maritim itu. Ternyata, negara maritim adalah negara yang berbentuk kepulauan atau negara yang memiliki banyak pulau, serta memiliki berbagai kekayaan alam dalam laut serta kondisi geografisnya dikelilingi oleh perairan. Indonesia termasuk negara maritim karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang memiliki 17.499 pulau. Kondisi Indonesia sebagai negara maritim ternyata dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, di antaranya dalam 4 bidang. Yang pertama, kehidupan ekonomi, yang kedua, kehidupan sosial, yang ketiga, budaya, dan yang terakhir, transportasi. Adapun dampak Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat antara lain, yang pertama, terbukanya lapangan pekerjaan masyarakat di bidang sumber daya laut. Contohnya seperti nelayan, petani garam, petani rumput laut, peternak udang, serta penyedia jasa wisata bahari atau perairan. Yang kedua, sebagai jalur perdagangan internasional. Yang ketiga, penambah devisa negara melalui jalur pariwisata. Kemudian, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim ternyata juga mempengaruhi kehidupan sosial. Di antaranya adalah yang pertama, terjadinya percampuran, peleburan nilai sosial antar pulau dan antar negara. Yang kedua, munculnya perkampungan etnis tertentu, seperti kampung Cina dan kampung Arab. Yang ketiga, terjadi perpindahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perubahan perilaku masyarakat akibat pengaruh dari luar. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Yang pertama, masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing dibandingkan budaya yang ada di negara sendiri. Yang kedua, meniru gaya hidup masyarakat asing yang dapat membuat nilai moralitas bangsa menurun. Yang ketiga, dapat dikenalnya budaya Indonesia di kancah internasional dengan mudah akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh dari luar. Ternyata, letak geografis Indonesia juga mempengaruhi terhadap transportasi yang ada di Indonesia. Adapun manfaat letak geografis Indonesia terhadap bidang transportasi antara lain, yang pertama, percepatan infrastruktur pada daerah-daerah.
Yang kedua, peningkatan akomodasi angkutan massal. Yang ketiga, peningkatan bandara yang bertaraf internasional. Yang keempat, peningkatan transportasi laut secara maksimal. Yang kelima, peningkatan transportasi untuk tujuan wisata. Setelah membahas pengaruh-pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat, ternyata pengaruh tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif dari pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, yang pertama adalah Indonesia berada di jalur perdagangan dunia. Yang kedua, Indonesia kaya akan budaya. Yang ketiga, Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah. Yang keempat, potensi menjadi negara pariwisata. Yang kelima, penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, terciptanya berbagai lapangan pekerjaan. Setelah kita membahas dampak positif, maka kita juga bahas dampak negatif dari pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama adalah masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, banyaknya pencurian oleh nelayan asing. Yang ketiga, semakin tersingkirnya budaya lokal, termasuk alat transportasi tradisional. Yang keempat, berpotensi terhadap eksploitasi sumber daya alam yang berada di laut, tanpa diimbangi dengan kearifan lingkungan. Demikian tadi video penjelasan yang Ibu berikan. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik dan mengerti apa yang Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar Ananda semua. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.